5401123422 dengan nomor urut absen 21 kelas 2 PGSDH program studi PGSD. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran konsep IPS lanjutan SD dengan dosen pengampu Ibu Syamsuryanti SPD MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini saya mengambil kelas 5 semester 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran keempat dengan alokasi waktu 30 kali 35 menit dengan muatan mata pelajaran tematik IPS. Masuk di bagian A, kompetensi inti. Di sini saya mengambil 4 kompetensi inti, di mana yang pertama itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Masuk di bagian B, ada kompetensi dasar dan indikator IPS. Kompetensi dasar pada 3.3 yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pada indikator 3.3.1 yaitu mengidentifikasi kondisi geografis pulau di Indonesia. Pada 4.3.2 menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia. Pada kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Lanjut, masuk di bagian ketiga atau C, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Masuk di bagian D, ada materi pembelajaran yaitu kondisi geografis Indonesia. Bagian E itu ada pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatannya itu saintifik, model pembelajaran seperti PBL, problem based learning, dan metodenya seperti metode ceramah, tanya jawab, eksplorasi, dan penugasan. Masuk di bagian F, langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan ada pendahuluan. Di deskripsi kegiatan yang pertama itu, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga,
menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang organ gerak hewan. Yang keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Alokasi waktunya adalah 15 menit. Pada kegiatan inti, yang pertama, pada awal pembelajaran, guru mengondisikan siswa secara klasikal dengan menjelaskan tentang keadaan geografis Indonesia. Yang kedua, siswa mengamati gambar peta Indonesia. Yang ketiga, siswa menuliskan kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia dengan mencari informasi dan data melalui buku, surat kabar, maupun artikel di internet. Yang keempat, siswa menyebutkan kondisi geografis Indonesia dengan benar. Pada kegiatan penutup, yang pertama itu melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan siswa dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Yang kedua, siswa membuat kesimpulan, dibimbing guru, kemudian dilaksanakan kegiatan remedial atau pengayaan. Yang ketiga, menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Masuk di bagian G, media atau alat atau bahan. Ada 4, yang pertama itu buku siswa dan buku guru. Ada gambar, ada peta Indonesia, dan video. Di bagian H itu ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama itu jenis dan teknik penilaian. Itu ada jenis seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kedua ada teknik, observasi sikap, tes tulis, dan unjuk kerja. Yang kedua itu ada instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Yang pertama itu penilaian pengetahuan atau soal uraian. Yang kedua, penilaian keterampilan atau lembar kerja peserta didik. Nah, di bagian I itu ada pembelajaran remedial dan pengayaan pembelajaran. Yang pertama itu ada remedial atau mengerjakan kembali soal remedi. Yang kedua itu ada pengayaan atau mengerjakan soal pengayaan. Nah, di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan itu berupa buku siswa dan buku guru sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, gambar peta Indonesia merupakan media yang akan sangat membantu proses pembelajaran untuk memperkenalkan wilayah Indonesia kepada peserta didik. Nah, adapun peta Indonesia yang saya maksud itu seperti pada gambar yang di bawah ini. Nah, di sini ada bahan ajar. Bahan ajar yang saya buat itu tentang denah kandang kelinci. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman sebelum membangun kandang kelinci. Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Denah tersebut bisa teman-teman lihat pada denah kandang kelinci. Nah, di sini saya juga membuat soal tentang amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya dan tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Di sini ada kondisi geografis Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada juga Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua dan Maluku, ada Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, di sini setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Dan bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu dan mintalah pendapat dan penjelasan dari bapak atau ibu gurumu. Nah, setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu.
gambarkan ke dalam sebuah peta yang sederhana. Nah, untuk mendapatkan data informasi yang akurat itu, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, masuk di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini, lembar kerja peserta didik LKPD ini saya membuat soal pilihan ganda ada 5 nomor. Bisa teman-teman lihat soal-soal yang saya sudah buat. Dan saya juga membuat isian atau esai sebanyak 7 nomor. Nah, di sini ada instrumen penilaian sikap spiritual. Bagian A itu petunjuk umum. Yang pertama, instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa lembar penilaian diri. Yang kedua, instrumen ini diisi oleh peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. Yang bagian B itu ada petunjuk pengisian. Bagian C juga ada lembar penilaian diri. Bisa teman-teman lihat lembar penilaian diri. Pada bagian D ini ada lembar observasi sikap. Nah, pada bagian ini kamu akan menilai teman di dekatmu dengan menuliskan terlebih dahulu identitasmu serta menuliskan nama temanmu, lalu memberi tanda centang pada kolom di bawah ini. Teman-teman bisa lihat lembar observasi sikap di bawah ini. Dan ada juga lembar observasi keterampilan pada peta letak geografis. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP mata pelajaran IPS. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.